Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ibrahim dengan NIM 22338126 dari Prodi S1 Teknik Mesin MK. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi material teknik, yang mana ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah materi material teknik dengan dosen pengampu Bapak Andril Arafat ST MPeng PSD. Kedua, eh, klasifikasi material. Material teknik dapat digolongkan dalam kelompok logam dan bukan logam. Selain dua kelompok tersebut, ada kelompok lain yang dikenal dengan nama metaloid atau yang menyerupai logam, yang sebenarnya termasuk bahan bukan logam. Logam dapat digolongkan pula dalam dua kelompok, yaitu eh, yang pertama logam dan non logam. Logam juga dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu logam vero dan juga logam non vero. Untuk yang pertama yaitu logam vero. Logam vero adalah logam yang mengandung unsur besi atau Fe. Yang berikut ini adalah contoh dari logam vero. Yang pertama besi tuang, ada baja paduan, ada baja karbon dan stainless steel. Yang pertama yaitu besi tuang. Secara umum, besi tuang atau cast iron adalah besi yang mempunyai karbon konten 2,5% sampai 4,4%. Oleh karena itu, besi tuang yang kandungan karbonnya 2,5% sampai 4% akan mempunyai sifat mampu lasnya atau weldability-nya rendah. Karbon dalam besi tuang dapat berupa cemented atau Fe3C atau biasa disebut dengan karbon bebas atau grafit. Perlu diketahui juga, kandungan fosfor dan sulfur dari material ini sangat tinggi dibandingkan dengan baja. Ada beberapa jenis besi tuang, yaitu satu besi tuang putih atau white cast iron. Ada juga besi tuang lampu tanpa atau malleable cast iron. Yang ketiga ada juga besi tuang kelabu atau gray cast iron. Dan ada juga besi tuang nodular. Selanjutnya ada baja paduan. Baja paduan dapat dikatakan dipadu jika komposisi unsur-unsur paduannya secara khusus. Bukan baja karbon biasa yang terdiri dari unsur-unsur silisium dan mangan. Baja paduan semakin banyak digunakan. Unsur yang paling banyak digunakan untuk baja paduan yaitu Cr, Mn, Si, Ni, W, No, Ti, Al, C, Mb, dan Zr. Tujuan diterapkan penambahan unsur itu yaitu pertama untuk menaikkan sifat mekanik baja. Sifat mekanik baja ini adalah kekerasan, kelihatan, kekuatan tarik, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia, oksidasi, dan reduksi. Yang keempat, untuk membuat sifat-sifat spesial. Baja paduan ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi, berdasarkan struktur, dan berdasarkan penggunaannya.
Yang ketiga ada pembajak karbon. Karbon steel. Karbon steel ini juga bisa dibagi menjadi tiga, yaitu low alloy steel. Jika elemen panduannya 2,5% atau kurang. Yang kedua ada medium alloy steel. Jika elemen panduannya 2,5 sampai 10%. Yang ketiga ada high alloy steel. Jika elemen panduannya lebih dari 10%. Berdasarkan karbonnya juga bisa dibagi lagi menjadi baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Yang keempat ada stainless steel. Stainless steel ini adalah paduan besi dengan minimal 12% kromium. Komposisi ini membentuk protective layer atau lapisan tenun inti korsi yang merupakan hasil oksidasi oksigen terhadap krom yang terjadi secara spontan. Tentunya harus dibedakan mekanisme protective layer ini dibandingkan baja yang dilindungi dengan coating, misal zinc atau cadmium ataupun cat. Meskipun seluruh kategori stainless steel didasarkan pada kandungan krom, namun unsur paduan lainnya ditambahkan untuk memperbaiki sifat-sifat stainless steel sesuai aplikasinya. Ada 5 golongan utama stainless steel, yaitu austenitic, ferritic, martensitic, duplex, dan precipitation hardening stainless steel yang fungsinya bermacam-macam. Selanjutnya adalah logam non-ferro. Logam non-ferro adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Mereka adalah contoh-contoh dari logam non-ferro. Yang pertama aluminium atau Al, kedua magnesium atau Mg, yang ketiga tembaga Cu, yang keempat nikel Mg, yang kelima itu zinc Zn.
Yang pertama, aluminium. Sifat aluminium yang menonjol adalah berat jenisnya yang rendah dan daya antar listrik atau panas yang cukup baik. Logam aluminium mempunyai struktur kristal FTC. Logam ini tahan terhadap korosi dan media yang berubah dan juga mempunyai durabilitas yang tinggi. Yang ketiga adalah magnesium. Yang kedua adalah magnesium. Yang kedua, magnesium. Magnesium tergolong dalam logam ringan dan tahan terhadap berkat lapisan oksida magnesium. Magnesium alloy dapat dituang pada cetakan pasir dan juga dapat dilas dan di mesin. Biji magnesium yang banyak kita kenal adalah magnesit atau magnesium karbonat. Yang ketiga, tembaga. Tembaga berwarna coklat keabu-abuan dan mempunyai struktur kristal kubus berpusat muka atau face center kubik. Tembaga ini mempunyai sifat yang sangat baik, yakni sebagai penghantar listrik dan panas, mampu tempa, getir dan mudah dibentuk menjadi plat-plat atau kawat. Biji-biji tembaga dapat diklasifikasikan atas 3 golongan, yaitu biji sulfida, biji oksida, dan biji murni. Yang keempat ada nikel. Nikel mempunyai sifat yang keras, struktur kristalnya FTC atau face center kubik, dan juga bersifat magnetis. Nikel cocok dibuat paduan binary dan ternary untuk memperbaiki sifat tahan korosi dan tahan panas. Biji-biji nikel dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu biji sulfida dan biji silikat. Yang kelima yaitu seng atau zinc. Seng tergolong logam rapuh, tetapi pada temperatur 100–150 derajat Celcius mempunyai sifat-sifat mudah dirol dan ditarik menjadi kawat. Logam ini mempunyai susunan kristal HCP. Dari produksi seng 45% digunakan untuk galvanisasi atau pelapisan agar tahan terhadap karat. Seng ini juga cocok digunakan untuk paduan beras, bronze, dan sebagainya. Biji seng terdapat dalam
bentuk berbagai mineral antara lain hemomorfit, smithswood, dan sebagainya. Kemudian adalah material non-logam. Material non-logam juga bisa dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu polimer, keramik, dan komposit. Polimer adalah material hasil rekayasa manusia atau biasa dikenal dengan plastik. Juga bisa dibagi lagi yang merupakan rantai molekul yang satu polimer dan banyak keramik dan komposit. Plastik atau polimer merupakan adalah material hasil rekayasa manusia yang merupakan rantai molekul dikenal dengan plastik dan banyak molekul MER yang merupakan rantai molekul yang semakin plastik juga banyak mulai dari peralatan rumah tangga, interior mobil, kabinet radio atau televisi sampai konstruksi mesin. Yang kedua adalah seramik. Plastik atau polimer. Material keramik merupakan material yang terbentuk hasil rekayasa manusia yang merupakan rantai molekul yang sangat panjang dan banyak molekul MER yang saling mengikat dengan satu atau lebih. Pemakaian plastik juga sangat luas, mulai dari material jenis keramik semakin banyak digunakan, kabinet radio, televisi, sampai konstruksi mesin, potong, batu tahan api, kaca. Yang kedua adalah seramik, bahan teknologi roket penerbangan luar angkasa. Material keramik merupakan material yang terbentuk dari hasil senyawa. Yang ketiga adalah komposit. Antara satu atau lebih unsur komposit merupakan material hasil kombinasi dari dua material dengan satu atau lebih unsur yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing. Material jenis keramik semakin banyak digunakan. Komposit selain dibuat dari potong, batu tahan api, kaca, dan lain-lain secara alamiah. Bahan teknologi misalnya kayu yang terdiri dari serat sangat C yang berada dalam matrik lignit. Yang ketiga adalah komposit. Saat ini banyak dipakai dalam komposit merupakan material hasil kombinasi dari dua material atau kuat dan yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari penjelasan tentang juga dapat dikasih material alami dari saya, misalnya kayu yang terdiri dari serat silikon yang berada dalam matrik lignit. Komposit saat ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Sekian penjelasan tentang klasifikasi material teknik dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.